Romo Rudi, Bapak Mama, sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Di Facebook pada khususnya, saya memperhatikan itu ada dua jenis semacam challenge yang dibuat. Yang pertama itu, pertama kali kenal saya di mana. Challenge yang kedua itu, tempat yang pertama kali saya kunjungi setelah wabah corona berakhir. Challenge yang kedua ini yang membuat saya menarik, karena ada banyak orang yang menulis, kalau wabah corona berakhir, saya akan berkunjung ke orang ini, berkunjung ke orang itu, dan sebagainya. Tetapi dari sekian banyak itu, ada satu yang membuat saya lebih rasa tertarik lagi, adalah dia tulis begini: setelah corona berakhir, tempat pertama yang paling pertama saya kunjungi adalah gereja. Bukan tempat lain tetapi gereja. Jadi waktu itu saya bertanya kepada orang itu, kenapa gereja harus menjadi tempat yang pertama? Dia bilang begini, Romo, saya memang bukan orang yang beriman. Saya memang bukan orang yang suci dan kudus, tetapi saya merindukan gereja. Karena itu, bagi saya, tempat pertama yang harus saya kunjungi adalah gereja. Orang itu punya kerinduan, dan saya yakin bukan hanya dia saja, tetapi kita semua yang mengikuti perayaan ini, pasti kita punya kerinduan yang sama untuk berkumpul bersama, untuk berdoa bersama di gereja kita masing-masing. Bapak, Mama, sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Petrus mewartakan Kristus dan bagaimana orang-orang yang percaya kepadanya meminta kepada Petrus bagaimana kami bisa diselamatkan juga. Oleh karena itu Petrus meminta mereka untuk bertobat. Pertobatan menjadi satu-satunya jalan bahwa seseorang bisa diselamatkan. Dan oleh karena itu seringkali karena pertobatan ini juga kita kemudian dituntut untuk menjadi orang baik setelahnya. Sehingga dalam bacaan kedua, bagaimana Rasul Petrus mengingatkan bahwa penderitaan yang kita alami karena kita mau bertobat dan menjadi orang baik adalah semata-mata karena kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi dalam hidup kita karena penderitaan itu, tetapi pertama-tama karena Tuhan ingin agar kita tahu bahwa darah yang Ia berikan, bahwa nyawa yang Ia berikan untuk kita hanya bisa kita balaskan dengan pertobatan kita, dan kita tebus itu dalam setiap penderitaan hidup kita. Dan oleh karena itu, dalam bacaan Injil kita memahami bahwa semuanya terjadi karena kasih Allah yang begitu besar, karena Dia adalah gembala yang mengenal semua domba-dombanya. Kita adalah domba yang dikenal satu persatu oleh Tuhan kita. Kita adalah domba yang dituntun oleh gembala yang satu dan sama, yaitu Kristus sendiri. Oleh karena itu kita dipanggil kepada keselamatan. Kita dipanggil kepada kehidupan, bahwa hidup yang berbahagia, hidup yang damai dan diselamatkan adalah ketika kita menjadikan Yesus sebagai gembala hidup kita. Bapak, Mama, sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan juga hari Minggu panggilan sedunia. Setiap orang dipanggil kepada kehidupan. Setiap orang dipanggil untuk hidup bersama Kristus. Oleh karena itu sebagai umat beriman saya ingin mengajak kita semua. Kita tentu memiliki kerinduan yang sama. Kita tentu memiliki kerinduan untuk bersama-sama hadir dan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Mungkin juga ada kerinduan lain yang kita miliki, tetapi semuanya menjadi ditahan dan semuanya menjadi tidak bisa kita sampaikan hanya karena kita harus mengalami musibah yang seperti ini. Tetapi saya ingin mengingatkan satu hal. Kita anggap ini kita sedang berperang. Dan berperang hanya bisa menang jika berjuang bersama. Tidak pernah orang berperang dan menang karena dia berjuang sendiri, tetapi karena ada keluarga,
karena ada teman-temannya, dan karena ada satu cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kehidupan, maka kita bisa menang. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua sebagai umat beriman, mari kita bersatu. Tidak hanya kita membiarkan pemerintah berjuang sendiri, tetapi kita bersatu bersama-sama, berjuang untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan hidup yang damai, agar wabah ini segera berakhir. Kita dituntut satu hal, bahwa seringkali kita memikirkan ego kita sendiri. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kemudian kita mengabaikan perjuangan ini. Kita harus belajar seperti apa yang dikatakan Petrus dalam bacaan pertama. Mari kita bertobat. Mari kita hentikan semua rasa ego. Kita utamakan persatuan kita, karena kita semua bersama-sama berkumpul kembali. Untuk itu kita percayakan semua diri kita. Kita anggap penderitaan ini sebagai berkat Tuhan bagi kita. Kita satukan itu kepada Sang Gembala sejati, yaitu Kristus sendiri. Karena di dalam Tuhan kita semua dipanggil untuk hidup yang lebih baik dari hari ke hari. Oleh karena itu di akhir permenungan ini saya mengajak kita semua, mari apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita alami, janganlah kita gentar. Kita lihat itu sebagai bagian dari karya Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah sebagai umat beriman di bulan Mei ini, di bulan Rosario ini, tidak hanya kita bertobat, tetapi juga kita berdoa. Kita berdoa bukan berarti kita berkumpul bersama orang lain, karena kebiasaan yang terjadi setiap hari. Kita berdoa pertama-tama dalam keluarga kita, supaya bapak-bapak yang biasanya malas doa itu juga bisa bergabung dengan dia punya mama dan anak-anak, dan kita berdoa bersama di dalam keluarga. Keluargalah yang berdoa, kita berdoa bersama sebagai satu komunitas cinta kasih, dan pasti doa kita akan didengarkan Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, karena Tuhan selalu beserta kita. Amin.